Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah, sehat ya. Kembali lagi di channel Sia Story, channel yang akan membahas semua yang ingin saya bahas. Jangan lupa subscribe channel ini dan tonton video ini sampai habis. Hari ini, saya akan membahas film dari Jepang yang dibintangi oleh Kana Hashimoto yang berjudul Kiss Me at the Stroke of Midnight. Film yang rilis tahun 2019 ini menceritakan hubungan cinta segitiga antara Kana Hashimoto, Ryota Katayose, dan Maida Gordon. Oke, tanpa basa-basi mending kita langsung aja ke alur filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan mas-mas ganteng yang bernama Ayase Kaede yang sedang membersihkan kelas dan didatangi oleh mbak-mbak cantik yang saya tidak tahu namanya. Dan ternyata bule iklan bangsat. Oke, kita mulai dari awal lagi. Di awal film, kita diperlihatkan 3 gadis yang berteriak histeris saat melihat Ayase yang ada di iklan minuman bersoda yang tadi. Saat satu kelas pada heboh dan semuanya membicarakan Ayase, ada salah satu siswi yang tidak tertarik dengan selebriti ataupun cowok tampan. Bahkan, dia tidak mengetahui siapa itu Ayase. Saya juga nggak tahu, Mbak. Bahkan saya nggak peduli. Saya pedulinya sama Mbak Kana. Mbak Kana ini berperan sebagai Hinana dan ini bernama Runchan. Jadi, Ayase Kaede itu mantan anggota grup boyband yang bernama Funny Bone. Setelah keluar 2 tahun, dia menjadi aktor dan dia juga meraih peringkat pertama aktor muda di Jepang. Bukan hanya itu, dia juga menduduki peringkat pertama sebagai selebriti pria yang ingin dipacari oleh kaum hawa. Laki-laki yang tiba-tiba datang ini bernama Achan. Mbak Kana ini dikenal sebagai siswi yang paling serius di sekolahannya. Keseharian Mbak Kana juga biasa-biasa aja, ya seperti orang normal gitulah. Bangun jam 5 pagi untuk menyirami tanaman. Setelah menyirami tanaman, dilanjut senam pagi. Karena orang tua Kana itu selalu sibuk mengurusi restoran, jadi Kana yang selalu menyiapkan sarapan. Habis itu, dia menggantikan baju adiknya yang bernama Suzu. Setelah itu, dia mengantar adiknya. Setelah pulang ke sekolah, Mbak Kana menjemput adiknya di restoran orang tuanya. Sampai di rumah jam 7 malam. Setelah itu menceritakan dongeng untuk adiknya. Tiba-tiba adiknya berkata, banget ya. Ada pangeran. Seketika Mbak Kana langsung terpesona dengan pesona Ayase yang tampan seperti pangeran. Malamnya, Mbak Kana ditawari menjadi kru ekstra di film Ayase yang akan syuting di SMA-nya. Mbak Kana pun langsung bilang dia mau. Teman yang menawari ekstra kepada Mbak Kana pun langsung kaget. Karena biasanya kan Mbak Kana selalu sibuk belajar, tapi ini kok mau gitu kan. Oke, lanjut. Mbak Kana memberikan alasan kalau pekerjaan yang sudah ditawarkan itu tidak baik untuk ditolak. Apalagi yang menawarkannya teman kita. Baginya, proses syuting pun dimulai. Mbak Kana dan Runchan dimintai kru untuk bantu-bantu. Tapi saat mau membantu, dia nggak sengaja menabrak Mas Ayase. Mbak Kana pun seketika langsung berdebar-debar melihat Mas Ayase yang tersenyum kepadanya. Saat Mbak Kana keluar ruangan, dia melihat Mas Ayase yang sedang menghitung ukuran. Hitung ukur apa ya? Pinggang atau bokong? Ketika Mbak Kana mendengar Mas Ayase bilang kalau bokong anak SMA itu montok-montok, Mbak Kana pun langsung pergi sambil berbicara dalam hati kalau itu hanya salah dengar. Tapi Mbak Kana justru terjatuh dan melihatkan pakaian dalamnya. Putih banget bos. Dan Mbak Kana pun langsung lari terbirit-birit. Setelah kejadian itu, Mbak Kana pun bermimpi aneh dan langsung mengukur pinggangnya. Setelah Mbak Kana mengukur pinggangnya, dia pergi menonton bioskop. Sesampainya di bioskop, ternyata Mbak Kana kecepatan datangnya. Sambil menunggu filmnya mulai, Mbak Kana datang ke tempat mainan capitan boneka gitulah. Koin demi koin dimasukkan, tapi Mbak Kana belum dapat bonekanya.
hingga tinggal 1 koin tersisa. Di saat Mbak Kana kebingungan mengarahkan capitannya, dia diberitahu oleh mas-mas pakai masker, dan akhirnya Mbak Kana pun bisa mendapatkan bonekanya. Tapi setelah menoleh ke belakang, ternyata mas-mas pakai masker tersebut adalah Ayase. Karena Mbak Kana terlalu kaget hingga memanggil Mas Ayase terlalu keras, orang di sekitar pun langsung menghampiri Mas Ayase. Tapi Mas Ayase langsung lari bersama Mbak Kana sampai jauh. Setelah lari, Mas Ayase memperlihatkan action figure yang berpose sangat seksi. Mbak Kana pun langsung menertawakan hobi Mas Ayase itu, dan Mbak Kana pun keinget kalau dia harus menonton film. Ketika di bioskop, Mas Ayase menyusul Mbak Kana dan duduk di samping Mbak Kana. Sebentar, kan itu bioskop, kok penontonnya cuma 4 orang? Setelah filmnya selesai, Mas Ayase meminta Mbak Kana melepaskan sepatunya dan ditukar dengan sepatunya. Kemudian, seluruh sekolah dikejutkan dengan kedatangan Mas Ayase yang mengantarkan sepatu kepada Mbak Kana. Setelah mengantar sepatu kepada Mbak Kana, Mas Ayase pun pergi dan dikejar oleh Mbak Kana yang ingin mengembalikan sepatunya. Lalu Mbak Kana diberikan nomor Mas Ayase untuk memberitahukan namanya. Tapi saat Mbak Kana menelponnya, nomor itu sudah tidak aktif. Setelah itu, Mas Ayase yang sedang berada di mobil melihat Mbak Kana yang baru pulang sekolah. Mas Ayase pun langsung keluar dan mengejarnya, dan menanyakan bahwa dia menunggu telepon darinya. Mbak Kana pun kaget, karena dia sudah menelpon beberapa kali, dan ternyata itu nomor lamanya Mas Ayase. Mas Ayase pun menanyakan nama Mbak Kana dan mengajaknya pergi berkencan di lain waktu. Saat Mbak Kana sedang memilih celana dalam untuk dipakai berkencan, tiba-tiba Achan datang membawa bunga dan melihat semua celana dalam Mbak Kana, dan Mbak Kana pun langsung berteriak sembari mengambil pakaian dalamnya. Hari di mana dia akan berkencan pun tiba, dan Mas Ayase menjemput Mbak Kana di jembatan. Dia membawa Mbak Kana ke rumahnya. Di rumah Mas Ayase, Mbak Kana melihat foto Mas Ayase dengan teman boybandnya. Setelah itu, Mbak Kana melihat film dengan Mas Ayase. Ketika Mbak Kana melihat film yang sedang berciuman, Mas Ayase tiba-tiba meletakkan kepalanya di bahu Mbak Kana. Dan Mbak Kana pun langsung mengatakan kalau hatinya belum siap, dan ternyata Mas Ayase itu sedang tidur. Mbak Kana pun mengelus-ngelus rambutnya, dan tangan Mbak Kana langsung dipegang oleh Mas Ayase dan mendorongnya. Saat ingin mencium Mbak Kana, manajer Mas Ayase tiba-tiba datang dan menanyakan siapa kamu, dan Mas Ayase langsung menjawab bahwa Mbak Kana adalah pacarnya. Seketika manajer dan Mbak Kana langsung kaget dengan omongan tersebut. Si manajer pun langsung memarahi Mas Ayase karena memacari cewek yang masih SMA. Scene pun berpindah di tempat toko bunga milik keluarga Achan. Di situ, seorang nenek bilang ke Achan dan Mbak Kana bahwa mereka terlihat seperti pasutri muda. Achan pun langsung bilang ke Mbak Kana kalau Mbak Kana hanya perlu menikah dengan Achan. Tapi Mbak Kana mengira itu hanya bercanda. Setelah itu, Mbak Kana mengirim bunga ke tempat syuting Mas Ayase. Dia pun melihat Mas Ayase sedang melakukan adegan berciuman. Ketika Mas Ayase melihat ke arah Mbak Kana malahan pergi. Mas Ayase pun langsung mengejarnya dan membawa Mbak Kana masuk ke dalam ruangan yang saya tidak tahu ruangan apa itu. Mas Ayase bertanya kepada Mbak Kana, "Kenapa pergi?" Mbak Kana pun langsung menjawab karena merasa enggak enak kalau mengganggu pekerjaannya. Mas Ayase pun malah tertawa. Kemudian, Mas Ayase mengajak Mbak Kana pergi kencan, tapi karena keluarga Mbak Kana pergi ke rumah neneknya, dan temannya juga akan mengadakan perayaan ulang tahun di rumah Mbak Kana, jadi Mbak Kana menolak kencan tersebut, tapi Mas Ayase malah pergi ke rumah Mbak Kana. Dan temannya Mbak Kana terkejut kalau Mas Ayase adalah pacarnya Mbak Kana. Di perayaan ulang tahun itu, Achan menanyai Mas Ayase apakah dia serius kepada Mbak Kana, tapi Mas Ayase malah memancing perasaan Achan. Besoknya, Mbak Kana pergi ke apartemennya Mas Ayase. Sambil mengeringkan rambut Mas Ayase, dia mengatakan kalau di film berikutnya, dia akan berperan sebagai pianis.
Karena Mbak Kana jago dalam bermain pianis, dia memberikan nasihat kepada Mas Ayase. Mbak Kana juga bilang kalau dia itu anak angkat. Karena Mbak Kana sudah mengeringkan rambut Mas Ayase, Mbak Kana pun dihadiahi kunci apartemennya. Ketika di sekolah, Mbak Kana mendengar isu kalau Mas Ayase akan balikan dengan mantan pacarnya. Mbak Kana pun meminta saran kepada Runchan. Runchan menyarankan untuk lebih feminim dengan membeli lipstik. Di malamnya, Mas Ayase yang sedang melihat fotonya dengan teman-teman boybandnya, dia teringat akan masa lalunya saat berada di boyband. Di waktu bersamaan, Kana datang ke apartemen Mas Ayase dan membawa lipstik yang disarankan oleh Runchan tadi, dan dia pun memencet tombol bel apartemen Mas Ayase. Tapi karena di dalam ada mantan pacarnya, belnya pun langsung dimatikan oleh mantan pacarnya Mas Ayase. Tapi karena Mbak Kana mempunyai kunci apartemen Mas Ayase, dia pun langsung masuk menggunakan kunci yang diberikan oleh Mas Ayase. Setelah Mbak Kana masuk ke apartemen Mas Ayase, dia melihat Mas Ayase dan mantan pacarnya sedang berciuman. Mbak Kana pun langsung pergi tanpa bilang apapun. Di saat yang sama, mantan pacarnya justru minta balikan lagi dengan Mas Ayase. Setelah kejadian tersebut, Mbak Kana mengurung diri di kamar dan tidak mau makan. Dengan bantuan Achan, Mbak Kana pun membaik. Achan juga mengungkapkan perasaannya ke Mbak Kana. Di saat Mbak Kana pulang sekolah sambil menedangi batu, dia bertemu dengan mantan pacarnya Mas Ayase. Oh iya, saya lupa memberitahu namanya. Mbak cantik ini bernama Mbak Su. Dia memberitahu kalau dia sudah balikan lagi dengan Mas Ayase dan meminta Mbak Kana untuk menjauhi Mas Ayase. Karena kepolosan Mbak Kana, akhirnya Mbak Su berkata jujur kalau dia hanya mengisangi Mbak Kana. Malamnya, Mbak Kana ke toko bunga Achan. Dia memberitahu perasaannya kepada Achan bahwa dia masih menyukai Mas Ayase. Tapi bukannya sedih, Achan malah memberi bunga kepada Mbak Kana. Setelah itu, Mas Ayase datang ke rumah Mbak Kana untuk menjelaskan dan meminta maaf kepada Mbak Kana. Dan mereka pun saling bermaaf-maafan dan saling berpelukan. Esoknya, Mbak Kana dan Mas Ayase pergi kencan ke taman hiburan. Tapi ketika datang di taman hiburan, ternyata taman hiburan itu tutup. Tiba-tiba manusia berpakaian beruang datang dan menyuruh Mbak Kana untuk masuk ke taman hiburan tersebut. Ternyata taman hiburan tersebut sudah disewa oleh Mas Ayase. Di taman hiburan itu, mereka bermain roller coaster, main kuda-kudaan, makan es krim, dan banyak lagi. Mereka bermain hingga malam. Setelah mereka puas bermain, Mas Ayase memberikan sebuah kalung kepada Mbak Kana. Setelah mereka bermain di taman hiburan, ternyata ada yang memfoto mereka hingga menghebohkan seluruh rakyat Jepang. Setelah Mbak Kana melihat berita di televisi, Mbak Kana langsung menelpon Mas Ayase, tapi tidak diangkat. Karena merasa bersalah, Mbak Kana langsung bergegas ingin meminta maaf kepada Mas Ayase, tapi dicegat oleh ibunya dan ibunya meminta untuk Mbak Kana tetap tenang dan tetap di rumah aja. Di apartemen Mas Ayase, terlihat manajer datang dan memberikan selembar kertas yang saya tidak tahu bacanya apa, tapi manajer bilang bahwa kertas itu untuk menenangkan para penonton dan fansnya. Setelah itu, si manajer Mas Ayase menelpon Mbak Kana dan mereka pun bertemu di kuil. Si manajer meminta Mbak Kana untuk tidak menemui Mas Ayase lagi, dan dia mulai menceritakan masa lalu Mas Ayase saat dia bergabung dengan boyband Funny Bone. Jadi, dulu saat Funny Bone sedang jaya-jayanya, mereka tur nasional, dan sejak saat itu, tenggorokan Mas Ayase selalu sakit. Dia selalu menanggungnya sendiri. Karena dia selalu berjuang berlima, dia tidak ingin merusaknya hanya karena tenggorokannya sakit. Walaupun tenggorokannya sakit, tapi dia tetap bernyanyi, dan dia pun keluar dari boyband tersebut dan mulai debut menjadi aktor. Begitulah ceritanya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, mereka pun ketemuan di bioskop untuk mengucapkan perpisahan. Setelah Mbak Kana memberikan penjelasan yang begitu panjang, Mbak Kana pun pergi meninggalkan Mas Ayase dengan keadaan hati yang sangat hancur lebur. Kemudian, Mas Ayase pun mengadakan konferensi pers. Dia meminta maaf kepada seluruh rakyat Jepang
Dia juga menjelaskan bahwa dialah yang terpikat pada Mbak Kana dan dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan menemuinya lagi. 3 tahun pun berlalu. Mas Ayase sekarang sudah menjadi aktor yang sukses dan dia pun mendapatkan penghargaan film festival di Barcelona. Di saat si manajer membuka kado dari fansnya Mas Ayase, ada satu kado yang dirahasiakan oleh manajer. Dan Mbak Kana sekarang berlatih piano kembali. Setelah Mbak Kana selesai berlatih main piano, dia ketemuan dengan Achan. Dan Achan memberikan sebuah hadiah untuk ulang tahunnya yang berupa tiket nonton film di bioskop. Di lain sisi, Mas Ayase sedang menggelar pesta kesuksesannya sebagai aktor. Di saat pesta, si manajer pun memberikan sebuah hadiah dari fansnya yang tadi dirahasiakannya. Di waktu yang sama, terlihat Mbak Kana yang menonton sebuah film sendirian karena Achan tidak bisa datang. Setelah melihat hadiah dari fansnya, Mas Ayase langsung lari keluar dari pesta tersebut. Tapi karena banyak yang memberikan selamat dan mengajaknya mengobrol, dia tidak bisa pergi. Manajer pun punya inisiatif dengan mengalihkan perhatian ke peserta pesta dengan bernyanyi. Dan Mas Ayase langsung lari keluar. Jadi, hadiah itu dari Achan. Dia menyampaikan bahwa hari ini ulang tahun Mbak Kana. Dia juga bilang bahwa semenjak putus dengan Mas Ayase, dia selalu menonton film Mas Ayase yang ditayangkan di televisi. Dan Mbak Kana ini selalu membutuhkan Mas Ayase untuk berada di sampingnya. Dan hadiah dari Achan adalah tiket nonton film di bioskop. Ketika Mas Ayase tiba di bioskop, film itu sudah selesai dan bioskop pun sudah sepi. Saat Mas Ayase keluar dari ruangan filmnya, dia dikejutkan dengan Mbak Kana yang ada di belakangnya. Mas Ayase pun langsung mengatakan perasaannya yang dipendam selama 3 tahun. Mas Ayase pun memberikan hadiah untuk Mbak Kana, yang hadiahnya adalah sepatu yang berkilau seperti putri di dongeng. Dan dia langsung memakaikannya di kakinya. Setelah itu, mereka berciuman dan film pun tamat. Jadi, gimana menurut kalian film ini? Apakah sangat romantis atau biasa aja? Oke, segitu aja alur cerita film ini. Kalau ada alur yang salah atau ada yang kurang, saya minta maaf. Dan jangan lupa dukung channel ini agar channel ini semakin berkembang. Dan saya juga semangat untuk membuat video selanjutnya. Saya Ahmad, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.